Itu dia. Assalamualaikum. Satu-satu lah. Aduh. Selamat datang di CGV, udah lihat tiketnya? Yang kalah di belakang. Yang menang duluan. Mohon maaf ya. Oke. Oke, silakan Kak. Iya lagi. Kau jalan di depan masih kuat. Oh. Silakan. Tahu siapa yang kalah. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Jangan sini kan social distancing gitu. Sudah terpel-pel. Selamat datang para kontestan Mods Battle Season yang kedua. Selamat datang untuk kalian semua yang sudah siap untuk berlomba di tantangan Furious Challenge. Ya, Furious Challenge ini adalah tantangan yang akan sangat menarik karena kalian harus menggunakan mobil khas Fast and Furious dan menerima setiap tantangan gaya Fast and Furious nantinya. Akan ada 4 tantangan utama yang akan membawa kalian mendapatkan 1 piala bergilir Mods Battle Season yang kedua. Piala ini nanti akan dilanjutkan dan nama kalian akan dicatatkan di piala bergilir ini. Dan yang menarik, kalian akan kami bawa ke Jepang, hanya 1 tim yang berkesempatan untuk berangkat ke Jepang, bertemu dengan Drift King di sana. Akan ada 4 tantangan utama yang bisa kalian maksimalkan untuk kalian bisa memenangkan Mods Battle Season yang kedua ini. Yang pertama adalah Proper Mode Challenge yang dibagi menjadi 3 challenge lainnya. Dalam Proper Mode Challenge ini akan yang pertama ada All Appearance Challenge, di mana mobil kalian akan dinilai keseluruhan dari mobil kalian, baik dari sisi engine maupun sisi interior, ada sisi eksterior, kaki dan lain sebagainya, dan dijurikan oleh Pro Judge nanti dari NMA. Lalu selanjutnya akan ada Challenge Audio Showtimes, masih di Challenge Proper Mode. Kalian nanti harus memodifikasi audio mobil kalian dengan sangat sempurna. Karena nanti akan ada penilaian juga dari juri yang proper untuk di sektor audio. Lalu selanjutnya akan ada Integrity Challenge. Ini cukup menarik karena kalian akan diuji integritasnya untuk menilai modifikasi dari rekan-rekan yang tentunya menjadi kompetitor kalian sendiri. Challenge selanjutnya adalah Fast Challenge, di mana akan ada challenge drag,
dan ada challenge drift, di mana masing-masing dari mobil kalian di challenge drag nanti akan dipompa untuk memaksimalkan tenaga dari mesin kalian. Di challenge drift kalian tentunya akan ada skill yang nantinya akan dipertaruhkan untuk mendapatkan yang terbaik di challenge ini. Dan masing-masing challenge itu akan ada juri yang memantau tentunya dari tim NMAA, dan masing-masing challenge akan ada regulasi yang masih kami rahasiakan. Jadi tunggu saja. Challenge selanjutnya adalah Furious Challenge. Ini challenge yang akan sangat menarik karena ini akan ada gabungan dari Gymkhana, akan ada Shooting Wars, dan ini merupakan challenge yang kami akan coba untuk buat semirip mungkin dengan challenge yang ada di Fast and Furious. Oke, tantangan yang terakhir adalah Trip Challenge, di mana pada Trip Challenge kalian harus menggunakan mobil kalian berpindah dengan menggunakan kendaraan kalian dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana akan ada tantangan-tantangan menarik pada masing-masing perjalanan, hingga di puncaknya akan ada satu tim yang akan mendapatkan penghargaan dari Mods Battle Season kedua dan berkesempatan untuk pergi ke Jepang bertemu dengan Drift King di sana. Jadi silakan berlomba, selamat berlomba, semoga kalian beruntung. Sampai berjumpa di Challenge Mods Battle Season yang kedua. Keren sih nih, keren. Ini lebih dari duit sih. Iya. Kita harus menang kok. Ketemu drifter Jepang, asli Jepang. Ini bukan drifter aja, dia yang Penemu, drifting. inventor. Nah, ibaratnya kalau drifting itu agama, ini nabinya. Intinya harus menang, Mas. Bukan masalah hadiah nih. Kemarin kita udah kalah. Mau nggak mau harus menang nih. Kepala, leher, semua taruhannya nih. Udah nggak ada urusan nih. Lu jangan nangis lagi ya. Kita udah sedia tisu kan? Ya, mata kau Itu lagi yang dibawa sih. Iya, Mas, kita udah menang, tapi kita harus menang. Tapi gimana? Ada dua sekarang nih, ada Iya, persatuan maksudnya baru. Ya kita sebisa mungkin lah ya. Tapi kita harus pelajari karakter mereka masing-masing. Gak usah, kita udah pasti menang, tenang aja. Jadi kau sombong Emang pakai mobil apa sih? Kalian nyiapin mobil apa sih? Mobil apa coba? Kau jawab coba, jangan aku. Oh, harus langsung kasih tahu sekarang nih, Kasih tahu aja, jangan Biar nggak pakai- samaan kita. biar nggak samaan. Kita pakai Mazda RX-7 Rotary Turbo 1300. Berarti di warna pink. Loh, kok warna pink? Merah. Sesuai. Siapin Apex Seal banyak-banyak. Kan mobil Toretto. Oh iya, tapi Toretto kok begini? Gak sempet tahu waktunya, Pak. Mas Ridwan pakai apa, Mas? Pakai Supra kali ya. Supra sih cocok lah. Wah, Kita seperti biasa pakai Sylvia. Kita bikin Iya. konsepnya Mona Lisa ntar pakai Sylvia Dipo. Sasis. Ya. Panas RB ini. 26. Seru nih. Jadi udah sasis khasnya mereka, pengepul mobil udah RX-7 ketemu sama Mas Ridwan Supra. Legend. Konsep lu yang Toretto ya? Toretto. Yang merah itu berarti ya. Iya, Yang merah warna-warni itu kan? Iya. Kita akan menyesuaikan ya. Kita juga oranye hijau, jangan ketawa lu. Kita oren ya. Tapi oranye paling ikonik loh itu. Iya. Kalau salah pilih yang paling cakep punya GD. Oh. Iya. Lagi GD terus nih, tukar mobil boleh nggak Mas? Boleh. Jangan dong. Terus Yaudah, nanti yaudah. jangan-jangan challenge-nya ada kita drag race, depannya ada kereta lagi. Oh, jangan dong. Ngeri. Serem banget. Serem amat ya. Udah, serem. Tapi yang terakhir naik Supra, endingnya kurang bagus sih. Itu kan putih, itu kan putih. Itu putih, kita kan oren. Oke. Ya sudah. Ya. Jangan ngomong gitu, Mona Lisa ketabrak terakhir. Iya, bener juga. Kita bagus kita Iya. Rotary menang kan? Nah, Rotary base versus RB versus 2JZ. Cocok rasa? Siapa takut? Oke deh, yuk kita bangun mobilnya deh. Yuk, Kita bangun mobil. Siapin tisu. Kalian semua. Itulah semuanya. siapin tisu. Kita lihat kali ini siapa yang pakai tisunya paling banyak ya. Assalamualaikum. Ya, masuk. Halo semuanya, dan kali ini kita mau bahas apa yang akan kita lakukan di Supra ini dalam rangka persiapan Mods Battle Season 2, episode 2 ya kan. Kita doang nih yang belum pernah ikut season 1 ya. Betul. Jadi Penantang baru nih kita nih. tiba-tiba muncul gitu kan. Dan gue mau kenalin ini rekan gue. Jadi kita akan teammate
sama Noval Palevi. Dia yang biasa ngurusin Autonet part ya. Lumayan bisa promosi sedikit kan. Masuk. Nah, jadi ini mobil, ini gue nggak ngerti kok JK itu luar biasa ya. Kemarin tiba-tiba dia bisa bawain dari Sumatera ke sini buat kita pakai di Mods Battle ini. Dulu sama tuh, S660 juga gitu. Iya, dari Makassar ya. Dari Sulawesi ya, Makassar kalau nggak salah. Dibawain buat kita Cabriolet Challenge. Seharusnya mobil dibawa ya, biar sebelahan ya, putih-putih gitu kan. 2 pintu. Ini mobil PR-nya sebenarnya agak lumayan banyak ya. Kemarin yang pas kita coba apa aja tuh? Pertama, businya mati atau koilnya mati, ya kan? Karena satu silinder ada yang pincang. Terus di knalpot ada oli kebuang ya, putih. Ada asap putih, berarti ada oli yang kebakar. Tapi kita akan bikin mobil ini jadi sehat walafiat. Harus siap. Karena kita nggak tahu nanti seperti apa battle-nya. Terus ini kan temanya Furious Battle. Kita harus modifikasi mobil ini semirip mungkin dengan yang ada di Fast and Furious, ya kan, salah satu penilaiannya. Nah, ini di Fast and Furious itu pernah ada 2 ya? Ada 2. Yang pertama yang orange sama yang pas di putih itu yang terakhir. Kayaknya kita mau repaint jadi warna orange. Sekalian aja soalnya ini pun kalau kita mau pertahanin warna putihnya, ini juga harus di repaint karena kondisi catnya ya maklum mobil udah usianya lebih dari 20 tahun ya. Hampir semua panel sih ada baret-baret. Sebaiknya kita cat aja. Ya, ini dia. Ini tau nggak peleknya apa? R35. Nissan. Nissan R35. Nggak cocok, jadi nanti kita akan ganti peleknya, ganti bannya juga, terutama ban belakangnya. Karena ban belakangnya udah keiris ya, bisa nih udah keluar ya. Gue takut nanti dipakai meleduk. Iya, karena ban udah tipis tapi tetap masih kena. Terus ini lampu udah agak retak-retak ya. Nanti kita beresin ke Om Krisna ya. Om Krisna ya, Lumens light langganan motor. Nah, terus ini logo Toyotanya hilang. Nanti kita ganti logo Honda. Jadi Honda Supra X. Supra X. Nah, ini juga bagian belakang. Ini sebenarnya rapi ya. Cuma kurang Fast and Furious. Ya kita mungkin tetap kelihatan clean, rapi, tapi mungkin speakernya atau apanya lebih diperlihatkan aja sih, lebih show off. Lebih menarik. Ada sesuatu yang di show off. Sama di sini ada nos. Tapi ini sebenarnya bukan nos. Ini adalah speaker. Interior gimana, Val? Interior sih PR-nya paling itu tuh posisi turbo timer. Gua ada ide sih. Gimana tuh? Kita bikin single din, kita taruh situ. Bawahnya kita taruh begitu. Oh, bisa juga. Dan single dinnya kita bikin kayak ori Toyota. Wih, cakep ya sih. Punya Avanza. Wih, janganlah. Jangan dong. Yang paling krusial kayaknya ini, Wan. Kursinya belang ya? Kursi belang plus seat belt. Coba seat belt ya. Iya sih. Kayak kurang oke gitu, masih mending hitam polos. Seat beltnya kita ganti pasti nih. Terus ini karet sih udah mulai kena ya? Iya. Cuma nyari karetnya di mana hari gini? Keburu nggak? Nanti misalnya nggak perlu kita restore aja. Bisa? Bisa harusnya sih. Bisa ya? Bisa. Ya, kita dari tim pengepul mobil. Ya, kita dari tim pengepul mobil, kita menyiapkan mobil buat Mods Battle 2 ini RX-7 FD. Tapi bukan RX-7 sembarangan, ini yang Kouki ya. Yes. Kita RX-7 FD Kouki, konsepnya karena kita kali ini kan Fast and Furious Challenge. Betul. Fast and Furious Challenge. Kenapa mobil kita warna kuning? Teman-teman pasti tanya. Oke? Berhubung kami pengepul mobil, nggak mungkin lagi kami ngecat mobilnya warna merah. Nggak banget ya? Nggak banget, ya. Karena di filmnya kan dia warna merah, strippingnya kuning. Iya, kayak... Kita balik mobil ini, kuning kita stripping merah. Wah. Sesuatu yang berbeda tentunya hanya di pengepul mobil. Kita nggak plek-plekan. Kita harus jadi pionir, masa kita yang ikutin orang. Cocok ngerasa. Cocok ngerasa. Cocok kan?
Nah, masuk. Fast and Furious-nya masih dapat tetap ya? Iya, Fast and Furious-nya masih tetap dapat. Konsepnya kan dia body kitnya agak sedikit futuristik tuh. Iya. Ya kan? Kita nggak ambil model itu karena model itu terlalu jadul menurut saya. Kita balikkan mobil ini seperti masa kejayaan dia di tahun 2000-an. Oke. Kita pakai part-part yang sangat rare di bagian body kit aja. Ya. Di bagian campur sari sih, ini lebih campur sari. Bumper depannya kita pakai Mazda Speed yang Gen 2. Di bagian fender depannya ini yang paling rare. Kita pakai punya PZ Kazayama. PZ Kazayama, jadi dia kesannya fendernya itu ada sedikit lekukan kotak. Oke. Masuk lagi di bagian hoodnya. Hoodnya lagi-lagi kita campur lagi. Kita pakai merek RE Amemiya. Oke? Campur sama sini kelihatannya masih oke lah ya? Cakep banget. Cakep. Karena saya udah lihat cakep banget. Di bagian fender belakang kita biarin standar. Saya nggak mau potong bodinya kali ini. Bumper belakang biarin standar. Pakai yang punya Kouki. Rotary kita kali ini mesinnya buatan dari RE Amemiya Jepang. Ya, kebetulan lagi. Ya, kalau suruh saya beli langsung saya nggak sanggup. Kebetulan saya dapat jangjetnya lah ibaratnya. Jangjetnya saya dapat yang udah buatan RE Amemiya 35 mili. Kali ini kita masukin turbonya di sini. Ada yang bilang, Bang Ridwan pakainya 2JZ. Nggak takut. Nggak gentar? Nggak gentar. Meskipun kami kalah, CC kami kan kecil. Dia 3000 cc, turbonya gede, bodo amat. Oke? Lu jangan jadi alasan... Iya, saya alasan dulu, kita berargumen dulu, oke? Nggak, tapi kali ini kita bangunnya bener-bener lu bangun dari nol ya? Bangun dari nol. Kalau yang kemarin kan... Kemarin nggak tahu. ada alasan gini, ini bangun dari nol. Kaptennya Bang Jali, ya. Kali ini Bang Jali GE Racing turun tangan langsung seperti biasa yang ngebangun mobil pengepul RX7. Saya tahu kan, FC yang udah di-review sama Garasi Drift. Ya. Itulah buatan Bang Jali semua. Itu buatan Bang Jali semua. Kali ini dia yang ngebangun mobil ini di blueprint semua. Bisa dibilang itu zero risk. Nggak ada lagi kesalahan yang harusnya membuat mobil ini bisa kalah atau tidak start. Pokoknya kita kali ini lebih serius lah ya. Kali ini lebih serius. Kali ini kita benar-benar serius, nggak main-main lagi. Kalau sampai lu kalah lagi? Sampai gua kalah lagi. Nggak mau ngomong apa-apa lagi. Iyalah, Garasi Drift lu lihat RB25, RB26. RB26 2600. 2JZ 3000 cc. Full spec. Kalau 2JZ itu full spec. Full spec. Itu full mesinnya semua full spek. Ini cuma 1300 cc. B13 ya? Ya? B13 ya? 13B. 13B. B13 ku tampilin. B13 ukuran ya, yang lain. Kita pakai 13B mobil ini. Ya, 13B cuma single turbo. ECU-nya kita pakai standalone, kita pakai dari Link. Nah, kalau turbonya 35 internalnya Wis, udah cukup lah ya? Cukup. Kita nggak usah muluk-muluk. Yang penting mobil kita laju aja. Oke. Yang penting kita nggak kalah sampai hektaran. Kita kalah 2 mobil oke lah. Siap-siap. Nggak ada kalah-kalah kali ini. Nggak ada kalah kali ini ya. Siap-siap. Ridwan Hanif, tim Ridwan dan GD. Tim Ridwan, tim GD, prepare mobil kalian sebaik mungkin. Mending kami juga kalian prepare siap-siapin rock tuh, yang 2 tim itu. Jadi kali ini paling keren nih Mos Battle 2 nih. Battle RB. RB itu seperti kita tahu S-Chassis ya. Yes. Khas banget Garasi Drift. Ya. 2JZ. Mas Iwan suka torsi gede. Dia kan suka mobil torsi gede tuh Mas Iwan. Perhatiin dari review-nya. Dan kali ini kita dengan mobil unik. Pengepul mobil unik. Rotary. Mods Battle Season 2 ini menarik banget temanya, Furious Battle. Sedikit cerita, tahun 2000-an ya, tahun 2005, 2006 itu gue kelas 4 atau kelas 5 SD. Bokap gue ngajakin nonton bioskop, waktu itu nontonnya di 21 Plaza Senayan, bayangin, Plaza Senayan masih 21. Dan film yang gue pilih waktu itu adalah Fast and Furious Tokyo Drift. Waktu itu, seru banget filmnya. Sampai sekarang menurut gue Fast and Furious Tokyo Drift itu adalah Fast and Furious paling seru. Dan di film itulah pertama kalinya gue tertarik sama drifting dan gue jatuh cinta sama Silvia S15. Karena di film itu ada Silvia S15 milik karakter namanya Han, warna biru oranye yang keren banget. Maka dari itu kita rada sedikit nekat untuk milih S15 ini dibanding Skyline kita di Mods Battle Season 2 ini. Padahal Skyline itu udah lebih jelas, udah nyala mobilnya, udah nggak banyak PR-nya. Sedangkan mobil ini PR-nya masih sangat banyak. Tapi nggak apa-apa, ini tantangan banget buat kita, gue sama Ziko,
untuk bisa ngebangun mobil ini tepat waktu. Dan konsepnya mobil ini bakal kita bikin mirip banget sama S15-nya Han atau Mona Lisa. Kita bakal stikerin warna biru oranye, mesinnya RB26 juga ya. Emang karena dari awal mobil ini gue pasang RB26 tuh gara-gara terinspirasi banget sama film itu sih. Kita bakal bikin semuanya proper kayak fuel system supaya RB26-nya reliable. Sekarang juga mesinnya lagi di Inspiration Motorsport, lagi di semi rebuild ya, dibenahin biar nanti pas masuk ke sini udah sangat reliable. Habis itu juga kita bakal pasang audio juga, jadi kita bakal bikin mobil ini mirip banget sama yang ada di film. Body kit kita akan tetap pakai Vertex, nggak kayak di filmnya pakai C-West, karena menurut kita ini adalah body kit paling keren di S15. Lampu bakal kita bersihin karena udah mulai kuning, sekalian kita ganti bolhamnya yang di dalam supaya lebih terang. Fuel system bakal kita upgrade pakai yang lebih proper, kita bakal pasang surge tank dari Nuke Performance, dan di bagasi kita bakal pasang juga audio yang simple tapi tetap fungsional. Semua bagian part dari interior dari mulai dashboard, konsol tengah, panel-panel lainnya, jok bakal kita bawa ke tempat restorasi interior. Velg bakal kita ganti pakai 2-piece atau 3-piece yang kita belum tahu apa, dan big brake kit bakal kita tetap pakai ini Project Mu-nya, dan nantinya kita juga bakal pasang angle kit karena gue curiga bakal ada challenge yang berhubungan sama drifting. Dan semoga semuanya sesuai ekspektasi, dan gue pun bahkan penasaran banget, excited banget pengen lihat hasilnya mobil ini kayak apa nanti. Dan konsepnya jadi Fast and Furious banget gitu. Kita pasang NOS mungkin dan lain-lain. Itu gue childhood dream gue untuk bikin mobil kayak di Fast and Furious, dan gara-gara season 2 Most Battle semuanya kejadian. Oil. Sekarang udah dibuka, kita lihat businya nih. Siapa tahu yang pincang bukan koilnya, tapi businya. Coba kita lihat kondisi businya. Sekarang gua kendorin ini aja ya. Ya udah, headnya buka aja sekalian. Kendorin dulu. Ini kalian bisa lihat nggak apa yang aneh dengan busi ini? Lu bisa tahu apa yang aneh? Gini kan? Iya. Ada yang gede, ada yang kecil. Iya, jadi Palanya. yang ini iridium. Biasanya iridium palanya lebih kecil, tipnya kayak gitu tuh. Yang ini Gede. busi biasa. Gede. Ya kan? Ini aja pengapiannya tuh udah nggak sinkron pasti. Udah beda. Ini hitamnya udah pekat banget. Tapi hitam ini bisa juga karena oli masuk ke ruang bakar. Oh gitu. Jadi nggak bisa disalahin businya hitam juga sih. Tapi ini sih mendingan ganti aja lah ya. Ganti sekalian. Iya, ganti sekalian. Kok bisa businya belang-belang? Udah lah. Kita buka cover camnya dulu kali. Sip. Camshaft tuh Supra tuh kuat ya. Jadi keunggulan 2JZ itu dia tanpa ganti internal engine, camshaftnya, crankshaft, piston, stang piston, itu udah bisa kuat sampai 700 HP-an. Itu kelebihannya Supra. Tapi ini udah diganti. Tapi ini internal juga ada beberapa diganti. Pistonnya udah diganti, ya kan? Nah pistonnya tuh PR lagi tuh. Kalau ring pistonnya kena, ya kan? Nggak tahu masih bisa pakai ring piston yang Supra biasa apa enggak kalau 2JZ soalnya banyak spare partnya. Tapi kalau udah ganti, ya kita nggak tahu. Oke, ini sebelum kita lanjut lagi nih. Ya. Ini mendingan sampai sini dulu aja. Karena gua nggak mau nanti udah dibuka, Udah setengah jalan, gasketnya nggak datang. partnya nggak ada. Iya, ini kita lagi pesan sebenarnya. Tapi kalau nggak datang hari ini, kita tutup lagi aja. Soalnya kalau kita bongkar sampai bawah, pengen lihat gasket atau ring pistonnya, kita masih buka ini, timing beltnya. Kalau kita buka, masangnya agak repot. Agak rumit. Ya, karena ini harus didaya lagi nih, biar pas. Sepertinya turbonya aman, nggak ada oli yang bocor. Soalnya tadi pas kita lihat businya kan ada bekas-bekas oli juga. Oli. Jadi sepertinya yang bikin knalpotnya itu ada putih bekas olinya itu kemungkinan 2 sekarang. Kalau nggak dari gasket, packing yang udah bocor, dari ring piston. Ini kita cek dulu paling ya. Jadi ini kita nunggu part dulu ya. Kalau nggak datang, jadi kita tutup lagi, kita pasang lagi, businya baru. Han, tolong beliin busi Han ya. Cariin yang kayak gini, ya.
Oke. Ya udah, kita cuci tangan dulu. Sekarang kita mau bongkar kaki, kita lihat cek kondisi rem sama busing-busingnya. Ya. Boss Battle 2. Adu otot lagi kita ya. Kau udah lihat kan mesin aja kami berdua angkat bisa. Yang sana Masing Wan udah pasti nggak bisa. Dipo, Mas Dipo bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, lomba angkat mesin menang lagi kami. Keren cut. Bersih ya, harusnya udah sehat juga mesinnya. Kali ini mesin rotari itu, nah buat teman-teman kalau yang belum pernah lihat mesin rotari, ya ini mesin rotari cuma segini doang. Sering dibilang sandwich karena rotornya di tengah, habis itu kanan kiri itu membran. Ini ibarat dagingnya, ini rotornya di dalam sini, ini membran-membrannya. Jalur oli, jalur minyak semua di sini. Nah ini cuma segini doang mesinnya. Lu bayangin kalau mesin begini ngalahin RB, ngalahin 2 jejet. Hai! Ngeri gue bilang. Apa kita tambahin lagi sini part rotor? Nanti kita buat di mesin mobil kita yang satu lagi. Ya kan? Ngencengin piston udah biasa, ngencengin rotari dong, the best. Yang kata orang rotari nggak ada torsi, nggak ada HP-nya, kita buat di mobil ini hasilnya segimana. Nah, baut-bautnya juga semua kita udah baru, udah di-plating ulang. Nah, kalau mesin rotari juga satu teman-teman nggak boleh sunblast, nggak boleh vapor blasting. Kenapa tuh? Kalau lu sunblast vapor blasting di bagian dalamnya itu kan dia kebanyakan besi aluminium. Jadi meskipun permukaannya udah halus, kadang-kadang dia rotornya main. Nah, dari sananya itu keluar debu-debu. Itu pengalaman di RX7 FC saya. Kita nggak usah clean-nya begini aja udah cukup, pakai cat aja udah. Iya, udah keren kok nih. Ya, ini udah keren juga ya. Coilover. Nah, kok yang kayak sampah gini kau kasih aku? adanya ini, Bos. Coba kau lihat. Gini coilover dikasih. Ada lagi nggak sih? Di, yang simpanan gua mana, Di? Simpanan. Ini. Belum dibuka. Coba buka. Kan ada simpanan kita itu, langsung taruh. Masa coilover begitu? Nah, ini baru. Ini baru coilover. Tadi yang tadi apa, Jack? Hah? Yang tadi itu banyak coilover, udah bosan dia jadi coilover. Oke, coilover aman ya? Cek dulu. Iya, ini yang simpanan aku nih. Jadi sebelum saya punya mobil ini, saya udah nabung beli coilovernya. Itulah keuntungan saya jadi pengepul. Akhirnya kita dapat AKS. Oke, langsung Meskipun pasang, coilover model nanti tunggu nanti. dulu, Oke. susun dulu. Ya, coilover aman ya. Aman. Knalpot nih, knalpot. Oke, knalpot. Lah, gila udah penyok gini, masih bisa, Jack? Mana? Nih, Ini. parah banget. Iya, sepenyok-penyok gini, ini jasma coy. Ini jasma. Jadi nanti kita bawa ke tukang knalpot, kita buka kelingannya ini. Kelingannya kita buka, kita ketok lagi keluar, coba dikocok. Bunyi nggak? Bukan gitu cara kocoknya. Nah, berarti dalam kamarnya masih bagus. Iya. Kita cuma buka kelingan ini doang. Kelingannya ini kita buka, kita kemplingin lagi dari luar, udah bisa pakai, aman. Oke? Oke. Cocok? Knalpot aman ya? Hemat budget. Hemat. Knalpot ya. Soalnya ini buatannya ini Jepang asli dan jasma. Lu mau cari begini susah, Kakimoto Racing. Kakimoto. Kalau kata orang Medan, ului bebo. Ada duit nggak bisa beli. Ya, ului bebo. Knalpot beres ya. Beres. Nah, ini kalau lihat kaki-kaki kami susun semua, tinggal naik. Berapa lama kalian target ini? 1 minggu jadi? 1 minggu jadi? Yang masangnya ngedengerin nih. Kaki-kaki mas minggu jadi Bang Jali. Tanya Bang Jali. 3 hari juga jadi sama Bang Jali. Ya kan? Jadi kalau untuk kaki-kakinya udah siap banget mobil ini. Oke. Kaki-kaki udah siap banget, busing-busingnya Nggak kayak semua kita kemarin ganti lah ya? baru. Hah? Nggak kayak kemarin kakinya ya? Alah, nggak mau ngomong lagi. Tapi yang kemarin kan udah kita bagurin juga. Oh iya, Udah bagus. udah bagus. Oke. Oke. Jadi bagian kaki-kaki semua udah komplit, kopel semua sudah ada. Kita naikkan dulu kaki-kaki sama tangki bensin. Tangkinya udah ada, ikatan tangki kita nggak dapat barangnya. Jadi belalai yang buat ke apa nggak ada. Kita balik lagi ke Made in Puspitek.
Custom ya? Custom. Ini ATM belakangan ini suka kesurupan jin deh. Anyway, mobil ini pengerjaannya akan kita bagi dua, yang dikerjain sama garasi drift, sama yang bukan dikerjain sama garasi drift. Yang kita kerjain itu meliputi bagian mesin, bagian gearbox, kopel, fuel system, pokoknya semua bagian mekanikal sampai mesinnya bisa di starter, bisa nyala, habis itu dibawa ke tempat dyno untuk di dyno. Yang kerjaannya kita serahin ke orang lain adalah bagian body ini harus di preparation untuk di stiker karena ada beberapa bagian yang belum 100% jadi kayak ini nih. Masih harus diamplas-amplas dikit, ada beberapa bagian yang harus didempul-dempul lagi. Bagian sebelah sini juga. Jadi nanti body akan kita copot semua. Nanti teman-teman kita yang bakal ngerjain bagian body sampai stiker. Terus audio juga akan kita serahin ke orang lain karena gue nggak ngerti apa-apa tentang audio, jadinya akan lebih bagus hasilnya kalau kita serahin ke profesional. Habis itu bagian interior, nah interior juga kita mau semi restorasi karena ada beberapa bagian yang kurang rapih ya. Ini mobil udah cukup tua sih sebenarnya, bagian door trim, bagian dashboard tuh yang di atas sana, dan bagian panel-panel lainnya. Dan untuk bagian interior, teman-teman dari Hardy Classic mau bantuin kita untuk nyopotin semua parts interior yang belum dicopotin. Habis itu semua partsnya dari yang udah dicopotin sama yang belum dicopotin kita bawa ke workshop mereka untuk mulai direstorasi. Semua parts interior udah dibawa ke Hardy Classic untuk direstorasi dan saatnya sekarang kita ngelepas semua body parts yang bisa dilepas supaya pengerjaannya bisa barengan antara preparation body, stikerin body, dan gua masang mesinnya. Langsung aja kita lepas. Semua body parts ini bakal kita preparation untuk di stiker. Jadi bakal kita amplas-amplas, kita dempul-dempul, yang kurang rapih kita rapihin supaya nanti hasil akhirnya bisa maksimal, hasil akhir stikernya bisa kayak cat gitu. Bisa rapi banget. Dan sekarang saatnya kita mulai ngerjain bagian mechanical di mobil ini, mulai dari upgrade fuel system dulu. Ya jadi setelah kita pikirin nih posisi terbaiknya ada di mana si surge tank ini, dan akhirnya kita nemu posisinya di sini, udah di bor juga, udah kita pasang nih. Gue tadi sama Mas Maman berdua. Nah, jadi nanti kita tinggal urutin aja dari tangki bensin standar ke sini, dari sini ke bagian depan mesin. Dan karena itu, kita juga harus bongkar subframe. Karena kita mau bongkar si tangki bensin standarnya. Rada repot sih di S15 ini, karena posisi tangki standar itu ada di atas subframe. Ya PR sih untuk ngelepas subframe, tapi karena kita harus ngelepas subframe, gue jadi kepikiran kenapa kita nggak ganti aja sekalian kaki-kaki belakangnya pakai driftworks juga, jadi depan belakang itu drop knuckle, mobilnya bisa ceper tapi geometrinya kayak mobil standar. Itu yang paling penting menurut gue. Sekarang kita naikin dulu aja mobil ini ke atas lift. Ya jadi kan jalurnya dari sini Mas ya? Iya, ini jalur bensin sama rem. Ya, rem ya. Nah, tadi rencananya kan di sini nih kita bypass Mas, ke surge tank. Jadinya kayaknya kirain sambungannya di sini nih. Ternyata sambungannya di dalam, jauh banget. Oh, di dalam di atas tangki. Jadi kita harus turunin tangki dulu. Ya emang harus berarti ya kita turunin tangki. Ngepotin si subframe dulu dan membaut. Di situ baru bisa turunin tangki. Ya wis lah. Selagi gue sama Mas Maman bongkar-bongkar yang mesti dibongkar,
Di saat yang bersamaan, teman-teman dari DJ Custom nge-preparation semua removable body parts-nya supaya hasil akhir wrapping-nya sempurna. Wah ini, kok ini ada bisa ditarik ya? Ini kan pegangan buat brake pad tuh, copot deh. Ini harusnya di belakang tuh ada kunciannya nih. Kunciannya udah copot kayaknya. Kebuka loh. Untung kemarin aman. Iya. Nah, sekarang ini udah kita buka bannya, bisa kita lihat cakramnya seperti ini. Ya mobil kalau udah lama nggak dipakai biasa karatan lah ininya. Cuma ini cakram masih oke lah, masih bagus, nggak perlu diganti. Terus ini biasanya kalau oblak itu kalau nggak terot long terot. Kalau di atas begini oblak juga itu biasanya ball joint atau lahar rodanya. Nah sekarang kita mau cek bushing-bushingnya. Ini simpel juga. Jadi ini kan ada bushing-bushing di sini nih ya kan. Nah untuk mengecek dia masih bagus apa enggak gitu. Kalau misalkan udah jelek, dia tuh nggak keras. Misalkan kita gini nih, nah, dia tuh akan main. Ini masih keras, masih bagus. Begitupun di sini juga sama. Nah, di tangan sini. Nah ini masih bagus juga. Ini juga kita cek. Ini masih bagus juga. Dan sini juga kita cek. Masih bagus juga. Sekarang kita cek dulu kampas remnya. Satu. Belakang agak keras. Wah, ini dia kampas remnya. So far masih bagus ya. Ini so far kampasnya masih tebal. Jadi kalau kita lihat kondisi kaki-kakinya, ini so far remnya, kayak kakinya, bushing-bushingnya belum ada yang kena. Kalau kiri dia kita buka, kanan sih harusnya aman ya. Paling nanti kita coba buka belakang, kita lihat belakangnya kampas remnya masih bagus atau enggak. Jadi gimana? Belum ada kabar lagi nih partnya nih. Alah, PHP kayaknya. yowes. Jadi Leset. udah nih, udah kita cek semua, rem masih bagus, bushing-bushing masih bagus. Kaki masih bagus. Sama mesin tadi setelah ganti busi, ternyata Normal. nggak pincang. Artinya koilnya masih bagus semua, cuma businya tadi ada yang mati satu. Setelah diganti busi baru, mesinnya sudah bagus lagi. Ya. Tinggal kita cari tahu olinya Asap putih. bocor dari mana masuk ruang bakar. Ya wes, besok kita akan bawa mobil ini ke Bandung sambil kita nunggu spare part. Nanti kalau misalkan udah selesai kita cat, kan itu kan cuma Lanjutin bisa lagi, langsung, ya kita lanjutin lagi. Terus juga kita tuning ulang biar lebih enak dibawanya karena ini tenaganya gede banget. Liar. Iya, mana dia turbonya satu lagi kan. Jadi Supra itu tuh turbonya aslinya 2. Dia itu sekuensial. Kenapa sekuensial? Biar turbo lag-nya kecil. Jadi pas kita gas di putaran bawah sama putaran atas itu nggak bikin kaget lah ya. Kalau ini bisa Ini ada langsung melintir. langsung Bahaya. teriak. Nah ini kan kita kan mau pakai buat jalan juga. Jadi bukan cuma buat kenceng-kencengan aja. Kita harus bikin mobil ini biar enak. Nyaman. Terutama kopling sih. Tapi kalau kopling gue nyerah sih, gue mau ke bengkel aja. Kita udah mindahin semua parts Driftworks dari arm sampai knuckle ke subframe S15. Base coat ya. Iya, betul dari belakang ini. Ini kalau mau lihat ya. Seperti ini warna. Pernah penasaran kan? Pengebul mobil gimana sih bangun mobilnya? Nah, kalau sistem kami bangun mobil, barang yang ada itu kami naikkan dulu.